Kantor Presiden di Ibu Kota Nusantara atau IKN telah selesai dibangun, yang ditandai dengan pemasangan bilang terakhir Garuda pada bangunan ini. Dijadwalkan Presiden Joko Widodo akan mulai berkantor di tempat tersebut pada 28 Juli 2024. Tanggal itu bertepatan dengan peresmian tol dan jadwal peninjauan progres pembangunan IKN. Hal ini dikonfirmasi oleh Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono di Istana Presiden Jakarta pada Rabu 24 Juli 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali. Saya Bustami Narda mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh pemirsa mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat BN, muncul pemberitaan bahwa Presiden Joko Widodo akan berkantor di IKN Kalimantan Timur, Pasir Penajam sana, mulai tanggal 28 Juli besok ini. Yang jadi pertanyaan kita, apakah mulai tanggal 28 Juli ini nanti benar-benar sudah pindah kantor Presiden Jokowi dari Istana Negara di Jakarta ke Istana Presiden di IKN sana? Ataukah bolak-balik? Kalau berkantor di IKN tapi tinggal di Jakarta, repot juga rasanya kalau tiap hari. Agar Presiden Jokowi tidak repot bolak-balik dari Jakarta ke IKN sana setiap hari, tentu kita berharap semoga Presiden Jokowi segera berkantor di IKN mulai tanggal 28 Juli nanti dan langsung tinggal di sana. Sebab sudah berulang kali rencana mulai berkantor di IKN ini terundur-undur. Bagaimana tanggapan netizen atau tanggapan masyarakat terhadap rencana Jokowi mulai tanggal 28 Juli berkantor di IKN ini? Antara lain, netizen atau masyarakat berkomentar di laman pemberitaan Detik News, gak yakin sih bakal berkantor di sana untuk sekarang ini. Ada juga komentar mengatakan, kenapa harus pakai bocoran dari istana? Kenapa tidak terbuka saja ke masyarakat? Seperti ada yang janggal. Kenapa seperti kucing-kucingan ke warganya sendiri? Aneh. Ada juga malah yang memberikan komentar, terserah saja. Kalau terserah saja ini kira-kira maksudnya mau berkantor di IKN, mau berkantor di mana, peduli amat. Ada lagi yang berkomentar, masih percaya kalau orang ini ngomong. Jadi sahabat BN, inilah antara lain komentar-komentar dari netizen terhadap informasi rencana Presiden Jokowi akan mulai berkantor di IKN tanggal 28 Juli ini. Sahabat BN, harusnya memang begitu undang-undang IKN telah disahkan, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sudah harusnya berkantor di IKN sana. Sebab sesuai undang-undang, Jakarta tentu tidak lagi ibu kota negara Republik Indonesia, tetapi sudah daerah khusus Jakarta. Ibu kota negara tentu Pasir Penajam di IKN Kalimantan Timur sana. Makanya makin hari tampak publik makin banyak yang berkesimpulan bahwa proyek IKN ini proyek ambisinya Presiden Jokowi. Dia begitu berambisi untuk segera pindah ke IKN, ibu kota negara. Tetapi setelah undang-undangnya disahkan, sampai sekarang belum pindah juga. Pembangunannya pun kelihatannya boleh dikatakan
belum kelas 100%. Belum. Malah pembiayaannya masih terkesan ketar-ketir. Yang dulunya IKN ini tidak akan dibiayai oleh APBN, tetapi dibiayai dari dana investor. Namun nyatanya sampai sekarang investor asing belum satu pun yang menanamkan modalnya di IKN. Walaupun kita melihat Presiden Jokowi sudah seperti sales mempromosikan IKN ini kesana kemari di dalam dan di luar negeri. Kita melihat kalau begini bisa jadi nanti IKN ini masih dipaksakan hanya akan menguras dana APBN, dana rakyat. Kalau dana APBN terkuras oleh IKN ini, maka nanti yang akan terdampak adalah kesejahteraan rakyat. Sebab dana APBN itu harusnya prioritasnya untuk kesejahteraan rakyat. Karena itu dana rakyat. Bukan untuk pembangunan ibu kota yang gunanya untuk memenuhi fasilitas pemerintahan. Rumah dinas pejabat, kantor pejabat, dan lain sebagainya. Jadi memang sebaiknya Presiden Joko Widodo segera berkantor di IKN. Kalau Presiden Joko Widodo sudah berkantor di IKN, menteri-menterinya sudah berkantor di IKN, jajarannya semuanya sudah pindah ke IKN, mudah-mudahan Jakarta tidak macet lagi. Mudah-mudahan polusi di Jakarta sudah bagus. Sebagaimana alasan pemerintah dulunya memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN. Seiring dengan kepindahan Presiden Joko Widodo ke IKN ini, satu hal lagi sekarang kelihatannya yang agak rumit berkaitan dengan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 20 Oktober nanti. Di satu sisi, sejak dulu-dulu hari telah dikatakan oleh MPR bahwa pelantikan Presiden dan Wakil Presiden akan dilaksanakan di DPR RI Senayan, Jakarta. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pun mengatakan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden harus di Senayan, Jakarta. Tetapi akhir-akhir ini muncul statement dari Kepala Staf Presiden KSP Muldoko meminta atau mengusulkan kepada Mensesnek agar segera PP sebagai turunan dari Undang-Undang IKN tentang IKN agar segera diselesaikan berkaitan dengan rencana pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Gibran di IKN. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menyatakan telah mengirim memo ke Menteri Sekretariat Negara Pratikno agar mempercepat penyelesaian Kepres IKN. Menurut Muldoko, Kepres IKN penting segera diselesaikan karena ada rencana pelantikan Presiden dan Wapres terpilih akan digelar di IKN. Mengusulkan itu ya, buat memo kepada Pak Mensesnek supaya pengertiannya bahwa nanti kan ada Presiden dan Wakil Presiden akan dilantik di ibu kota. Ini itu saya sudah nyampaikan surat kepada Pak Mensesnek tentang itu. Sebelumnya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pernah menyatakan Presiden dan Wakil Presiden terpilih akan dilantik di Jakarta. Pelantikan Pak Presiden misalnya di Senayan atau di IKN, Pak? Ada info nggak soal itu, Pak? Agenda kan di DPR. Masih di DPR sejauh ini berarti ya, Pak? Harus di DPR. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, Ahmad Muzani mengungkapkan, agenda pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden periode tahun 2024
sampai tahun 2029 akan digelar di gedung DPR MPR, Senayan, Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara IKN. Pokoknya pelantikan sebagai presiden di Senayan, kata Muzani di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat 28 Juni 2024. Jadi mana yang benar sebenarnya nih? Di satu sisi MPR yang akan melantik presiden wakil presiden ini mengatakan pelantikan akan diadakan di Senayan Jakarta. Di sisi lain KSP mengatakan ada rencana pelantikan di IKN. Kita tahu yang dilantik sekarang ini bukan Presiden Joko Widodo yang mengangkat KSP Muldoko. Tapi yang akan dilantik sekarang ini Presiden terpilih Prabowo, yang belum tentu dia nanti akan kembali mempercayakan KSP ini kepada Muldoko. Yang mungkin perlu juga kita ketahui, Wakil Ketua MPR yang menyatakan bahwa Prabowo akan dilantik di Senayan Jakarta ini sekaligus adalah Sekjen DPP Partai Gerindra, yang ketua umumnya adalah Prabowo Subianto. Jadi artinya Ahmad Muzani yang berbicara ini orang dekatnya Prabowo. Bagaimana kalau Presiden Prabowo nanti tidak mau dilantik di IKN sana? Dia mau dilantik di Senayan Jakarta ini dengan berbagai pertimbangan. Sebab kalau kita melihat pernyataan Wakil Ketua MPR yang juga Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, itu dia kelihatannya terkesan tidak mau Presiden Prabowo dilantik di IKN, maunya dilantik di Senayan Jakarta. Satu hal lagi yang jadi persoalan, sesuai undang-undang dengan telah disahkannya undang-undang IKN, berarti Jakarta sekarang tidak lagi ibu kota negara. Sedangkan undang-undang mengatakan presiden dan wakil presiden dilantik di ibu kota negara. Sidang MPR yang dilaksanakan minimal 1 kali 5 tahun diadakan di ibu kota negara. Dalam konstitusi disebutkan presiden dan wakil presiden dilantik di ibu kota negara. Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik presiden dan atau wakil presiden. Di pasal 2 dinyatakan Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Sementara itu, sejak Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta disahkan, Kota Jakarta sudah tidak berstatus sebagai ibu kota negara Republik Indonesia. Nah, bagaimana ini nanti? Walaupun Kepres belum lagi, taruhlah Kepres belum lagi keluar sebagai turunan dari Undang-Undang IKN ini, Kepres itu berada di bawah undang-undang. Kalau undang-undang telah mensahkan bahwa ibu kota negara sudah pindah ke IKN, tidak bisa dia terhambat oleh Kepres yang belum terbentuk. Bagaimana ini nanti persoalannya? Karena itu sekali lagi publik menilai IKN ini terburu-buru. Bahkan malah IKN ini amdalnya masih dipertanyakan sampai sekarang. Kalau kita tidak keliru, amdalnya yang seharusnya jauh sebelum pembangunan IKN dimulai, jauh sebelum rencana penetapan Pasir Penajam itu sebagai lokasi ibu kota negara atau lokasi IKN, jauh sebelum undang-undang IKN disahkan, amdalnya sudah harus ada terlebih dahulu. Sahabat BN, semakin rumit kelihatannya persoalan IKN ini dari hari ke hari.
Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.